Hai semuanya, jumpa dengan channel Raf. In English we can say Raf Channel. Raf Channel sebagian besarnya nanti ke depan akan membahas tentang berbahasa Inggris dengan baik. Bagaimana cara berbahasa Inggris dengan lancar dalam tempo yang singkat dan dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Banyak orang bilang bahwa bahasa Inggris itu sangat sulit dan menakutkan. Sebetulnya tidak. Kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh, benar-benar punya niat yang tinggi untuk menguasai bahasa Inggris, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa dipelajari. Memang yang namanya belajar bahasa Inggris itu tidak mungkin 1 minggu, 2 minggu bisa berbicara dengan baik, bisa berbicara dengan lancar. Berbeda dengan belajar ilmu-ilmu yang lain seperti fisika, matematika. Dalam hitungan menit kita bisa menguasai materi-materi pelajaran tersebut. Untuk bahasa Inggris tidak, karena itu kaitannya dengan banyak aspek. Dalam bahasa Inggris there are 3 big parts. They are writing, reading, and speaking. Semuanya harus dipelajari dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana kita bisa menulis berbahasa Inggris dengan baik. Kenapa? Karena sebagian besar bahasa Inggris antara bunyi atau pronouncing dan tulisannya itu berbeda. Maka kita harus membiasakan diri untuk sering menulis dengan kata-kata atau kalimat bahasa Inggris. Demikian juga dengan cara bacanya. Cara baca bahasa Inggris berbeda dengan tulisannya. Apalagi pengucapannya. Intinya dalam waktu yang bersamaan kita harus mengoptimalkan fungsi our eyes, our ear, and our mood. Tapi jangan khawatir partner, saya panggil Anda semua dengan partner ya, karena kita bermitra. Yang namanya mitra itu give function, positive function each other. So I call you my partner, and you can call me Mr. Raf. Mr. Raf, R-A-F. So I call my channel with Raf Channel atau channel Raf in Indonesia. Bahasa Inggris adalah berkomunikasi. Berkomunikasi intinya bagaimana bertanya dan menjawab dengan baik. Menjawab pertanyaan tentunya. Communication means how to ask and how to answer the question very well. Just it is the point of study English. Hanya itu poin belajar bahasa Inggris itu. Bagaimana bertanya dan menjawab dengan baik. Maka tidak heran most of English content creators say that in studying English we don't need grammar, we don't need structure, we don't need tenses. Mereka bilang seperti itu. Banyak sekali channel-channel bahasa Inggris yang mengatakan bahwa grammar atau tata bahasa, struktur atau susunan kalimat, subjek, predikat, objek, termasuk juga penguasaan tenses dikatakan tidak penting oleh mereka. Saya tidak menyalahkan, memang ada benarnya partner. Bisa dikatakan mereka benar 50%, salah 50%. Kenapa saya katakan demikian? Tergantung kita tujuannya berbahasa Inggris mau mendapatkan apa. Kalau hanya sekedar bisa bicara, bisa bercakap-cakap dengan baik, atau kita punya tujuan mau kerja jadi TKI ke Singapura,
Taiwan atau negara-negara luar yang lain. Tentu kita tidak membutuhkan tenses, tidak membutuhkan grammar atau tata bahasa. Yang penting kita bisa berbicara dan kalimat kita bisa ditangkap oleh mereka, oleh pasangan kita dengan baik. Itu kalau Anda punya tujuan untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri maupun di dalam negeri yang membutuhkan banyak percakapan berbahasa Inggris, seperti menjadi pemandu turis di objek-objek pariwisata. Jadi saat mereka bilang bahasa Inggris itu tidak membutuhkan tenses, tidak membutuhkan grammar, ada benarnya kalau partner semua bertujuan untuk bekerja, bertujuan untuk bisa bercakap-cakap, yang penting bisa bicara, tidak mengindahkan, tidak mengikuti kaidah-kaidah berbahasa yang baik. Contoh, Anda membutuhkan apa, Tuan? Yang tidak memahami grammar, yang tidak memahami tata bahasa akan bertanya seperti ini. You need what, mister? Atau what you need, mister? Seperti itu. Tidak masalah. Yang penting pasangan kita atau yang sedang kita ajak bicara itu mengerti apa yang kita katakan. Tetapi kalau kalian masih bersekolah baik di SD, SMP, SMA maupun di bangku kuliah, apalagi yang sedang mengejar nilai TOEFL, Test of English Foreign Language, maka berbahasa Inggrislah yang baik, berbahasa Inggrislah yang sesuai dengan kaidah, sesuai dengan aturan-aturan berbahasa. Kenapa? Karena hasilnya akan terlihat pada saat tes nanti. Kalau Anda mengerjakan soal, misalnya translate these words into English, kalimatnya seperti ini. Tadi malam saya pergi ke bioskop. Yang tidak paham grammar, tidak paham tenses, akan membuat kalimat seperti ini. Last night I go to cinema. Last night, ada keterangan waktu yang sudah lewat, sudah lampau, tapi dia menggunakan go, verb 1. Jelas tidak boleh. Itu tidak sesuai dengan kaidah berbahasa di dalam bahasa Inggris. Jadi kalau masih bersekolah, kan nantinya akan menghadapi banyak tes bahasa Inggris. Kalau mengerjakan tes bahasa Inggris tetapi tidak paham kaidah-kaidahnya, ya jelas hasilnya tidak akan memuaskan, atau bisa jadi tidak lulus. Menurut saya, menguasai grammar dengan kuat itu sungguh sangat diperlukan. Memahami susunan kalimat kata per kata juga mestinya dilakukan dengan baik. Tidak beda dengan pada saat orang akan membuat rumah. Yang pertama dibangun adalah pondasinya. Kalau pondasinya tidak kuat, maka bangunan yang ada di atasnya akan mudah runtuh, akan mudah jatuh. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Kalau kita tidak memahami kaidah-kaidah bahasa Inggris, tidak memahami grammar, tenses, structure dan lain sebagainya, maka bahasa Inggris kita bisanya hanya sekedar bisa, atau bisa-bisaan, atau yang penting omongan kita bisa ditangkap oleh lawan bicara kita. Hanya seperti itu saja hasilnya. Tidak akan mengakar, partner. Bahasa Inggris seperti itu tidak akan bertahan lama. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun tidak digunakan bahasa Inggrisnya,
So their English will lose gradually. Their English ability will lose long by long. Lihat saja, Anda buktikan sendiri kalau belajar bahasa Inggris hanya mengandalkan yang penting saya bisa bicara, yang penting saya bisa bercakap-cakap, yang penting komunikasi saya bisa dipahami oleh lawan bicara saya. Bagus itu, memang tujuan kita belajar bahasa Inggris ya agar percakapan kita bisa dipahami oleh lawan bicara kita. Tetapi sebaiknya dilakukan dengan kaidah-kaidahnya agar bisa mengakar, agar kemampuannya bisa bertahan lama, partner. Contoh saya tidak usah jauh-jauh ya. Long time ago, more than 20 years ago, in 1996, I joined the English course in Paris by instructor Mr. Cullen. Assalamualaikum Mr. Cullen. Saya periode Juni, Juli, Agustus 1996 Mr. Cullen. Salam dari saya, Renggo Alfiros dari Brebes. Untuk Anda Mr. Cullen, semoga sehat selalu. Kembali ke partner, I've said just now that for a long time I never use English, about more than 20 years, but up to now, until now, you know yourself that I still can speak English. 20 tahun lebih saya tidak bicara bahasa Inggris, but I still can speak English. I can converse, I can use English words from my mouth, from my tongue, to learn you, my partner, to study English. Ada buktinya ya, nggak usah jauh-jauh. 20 tahun lebih, hampir 24 tahun. Practically, I never use my English. I never use my English in daily conversation. But kenapa saya masih bisa bicara bahasa Inggris sampai dengan sekarang? Lebih dari 20 tahun yang lalu saya belajar. Why? I still can speak English, although I studied English over than 20 years ago. Bersama guru saya Mr. Cullen. Sekali lagi salam hormat, salam sehat buat Anda Mr. Cullen. Itulah partner, pentingnya menguasai grammar, pentingnya menguasai kaidah-kaidah berbahasa, pentingnya menguasai bagaimana menyusun kata per kata menjadi sebuah kalimat, kalimat per kalimat menjadi sebuah paragraf. Jadi sekali lagi, kalau Anda pengen belajar bahasa Inggris, maka mulailah dari belajar gramatikalnya, belajar tata bahasanya. Karena tadi sudah saya katakan, itu seperti pondasi rumah. Jika pondasi kita kuat, maksudnya gramatikal kita kuat, kita tidak menggunakan bahasa Inggris selama bertahun-tahun, nanti pada saat kita akan memulai lagi, tidak akan terasa sulit, partner. In front of you, I can speak English, although I never use my English for more than 20 years. To start again, to begin to speak English, I do not get difficulty at all. Untuk mengawali lagi bicara bahasa Inggris, saya tidak mendapatkan kesulitan sama sekali. I do not get difficulty to begin to speak English. Kenapa? Tadi ya, pondasinya kuat. Intinya, ayo partner, join bersama Raf Channel, mengasah kemampuan bahasa Inggris, menambah kemampuan bahasa Inggris,
Dari yang zero English to be 100 English. From the weak English to be strong English. Selama bertahun-tahun. I studied in elementary school about 6 years. 6 years, okay? And in the junior high school, 3 years. In senior high school, 3 years. 6 years, 3 years, 3 years. 12 years. Plus in university, about 5 years. 17 years. Tapi hasilnya setelah sarjana, setelah lulus kuliah, jangankan berbicara bahasa Inggris dengan lancar, membuat kalimat yang baik saja saya tidak bisa. Menerjemahkan kalimat misalnya, Presiden Indonesia memerintahkan warga Indonesia untuk vaksin. Jangankan membuat kalimat seperti itu, tidak bisa. Padahal sarjana, partner. Apalagi berbicara ya, menerjemahkan, membuat kalimat dalam bentuk tulis atau written English, sama sekali tidak bisa. Saya tidak bisa membedakan mana kalimat positif, mana negatif, mana kalimat aktif, mana kalimat pasif, mana kalimat langsung, mana kalimat tidak langsung, mana bentuk-bentuk perintah yang lain. Di bangku sekolah pun materi-materi itu ada, tetapi kenapa sebagian besar lulusan SMA atau bahkan lulusan kuliah tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik? Itulah pentingnya Anda semua ikut kursus bahasa Inggris. Maka saya dulu memutuskan untuk join English course in Paris. Only 6 months after that, I can make positive sentence, and then I can change it into negative sentence, change it into passive sentence, from direct speech atau kalimat langsung, change into indirect speech. Everything is easy, everything is nice. Jadi partner, Anda beruntung ketemu channel ini, karena saya akan bawa Anda agar benar-benar bisa berbahasa Inggris. Dari yang kemampuannya 0 menjadi 100, dari yang lemah menjadi kuat, dari yang rendah menjadi tinggi. Tapi tentunya partner, hasil itu tidak bisa diperoleh dengan mudah. Apapun, kalau kita menginginkan sesuatu, harus ada perjuangannya, harus ada pengorbanannya, harus ada motivasi atau niat yang sungguh-sungguh. Jadi syaratnya, kalau Anda semua pengen lancar berbahasa Inggris, baik dengan channel saya maupun dengan channel yang lain, first requirement, syarat pertama is you have to have strong intent. You have to have strong motivation. What do you study English for? Anda harus punya niat yang kuat, punya motivasi yang tinggi. Untuk apa belajar bahasa Inggris? Karena berbahasa adalah berkomunikasi ya. Communication means we have to use our mouth, we have to use our tongue. So we have to practice English every time, every day, every hour, even every minute. We must use our English in our daily activity. Syaratnya tadi, jaga motivasi ya. Keep your motivation to study English. Don't be bored. Jangan bosan. Don't be afraid to practice. Jangan takut untuk practice. And don't be afraid to make mistake. Jangan takut berbuat salah. From mistake, we will know, we will understand
how to make sentence well, how to speak English well. Jadi awalnya salah-salah dulu itu sudah biasa. Tadi saya bilang bahasa Inggris ada 3 bagian besar ya. Writing, reading, and speaking. Semuanya harus dipelajari secara bersamaan. Tidak bisa kita langsung belajar percakapan. Where are you from? I'm from Australia. Why do you come here? With whom do you come here? Tidak bisa kita langsung ngomong seperti itu, partner. Kecuali kalau partner semua sudah punya dasar, sudah ada kemampuan untuk berbicara bahasa Inggris, maka akan menjadi sedikit lebih mudah. Yang belum sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris, tenang saja. Hanya butuh 3 bulan. Kenapa sih 3 bagian bahasa Inggris itu harus dipelajari secara bersamaan? Tidak bisa satu dulu, misalnya kita belajar writing English tulis dulu, atau written English. Tidak bisa, partner. Semua harus dipelajari secara bersama-sama. Kenapa? Saya kasih gambarannya. In English, dalam bahasa Inggris, there are many English words that they are the same in pronouncing, but different in meaning and different in writing. Dalam bahasa Inggris ada sangat banyak kata-kata bahasa Inggris yang pengucapannya sama, the same in pronouncing, but different in meaning and different in writing. Tapi beda penulisan dan beda artinya. Contoh, ada kata heart untuk hati, heart untuk topi, heart untuk rumah kecil atau gubuk. Ada lagi heart melukai. Ada 4 heart paling tidak yang pengucapannya sama tetapi penulisan dan artinya berbeda-beda. Ada lagi kata bank. Bank untuk tempat menyimpan uang atau bank. Bank untuk semacam kursi ya, long chair, kita bilang bangku. Ada bank untuk tebing atau pinggiran sungai, tanggul. Ada bank untuk ledakan. Paling tidak ada 4 bank yang the same in pronouncing but different in writing and different in meaning. Ada lagi, partner, sangat banyak ya. Seperti she dia perempuan ya, the third singular person, orang ketiga tunggal, we can say she atau dia, she, e. Ada she melihat, look at, melihat, kita sebut juga she. Ada she laut, ada she kerang. Paling tidak ada 4 she. Aduh, kok rumit pisan sih? Tidak, partner, sama sekali tidak rumit. Kita bisa membedakan mana, misalnya kata she ya, kita bisa membedakan apakah ini she dia perempuan, apakah she melihat, apakah she laut, atau apakah she kerang. Caranya bagaimana? Mr. Renggo, Anda bisa panggil saya Mr. Raf atau Mr. Renggo ya. You can call me Mr. Raf or you can call me Mr. Renggo. That sound very nice in my ear. Caranya bagaimana untuk membedakan kata-kata bahasa Inggris yang sama-sama tadi? Sangat mudah, partner. Lihat konteksnya. Contoh, I go to the sea. Jelas yang dimaksud adalah laut. Saya pergi ke laut. Ada lagi kalimat, she likes me very much. She likes me very much. Tentunya si yang dimaksud ada
dia perempuan, dia sangat menyukai saya. Ada lagi misalnya, I buy sea in the market. I buy sea in the market. Tentu yang dimaksud bukan si laut. Masa saya membeli laut di pasar? Tentu yang dimaksud bukan si perempuan, dan gak ada si itu letaknya di belakang sebagai objek. Yang namanya si atau the third singular person, orang ketiga tunggal, ya letaknya di depan sebagai subjek. Jadi kalau kita mendengar kalimat I buy sea in the market, berarti saya membeli kerang di pasar. Caranya sangat mudah kan, partner? Kita contohkan lagi yang satu tadi, yang kata bank ya. Ini penulisan berbeda dengan arti, tetapi pengucapannya sama. Saya masih ingat ini Mr. Cullen dulu waktu ngasih kursus saya. Beliau bilang, bank on the bank will be brought to the bank. Aduh, saya pusing mendengar kata itu. Apa yang dimaksud beliau itu? Saya baru 1 minggu 2 minggu kursus diperdengarkan kalimat seperti itu. Ada lagi, saya masih ingat. Kalau teringat jadi tertawa sendiri. Oh, berarti memang saya itu benar-benar buta dengan bahasa Inggris. Benar-benar tidak ada kemampuan sama sekali dalam berbahasa Inggris. Mr. Cullen dulu sering ngomong ya di tengah-tengah menjelaskan materi. Tadi ada contohkan, the bank on the bank will be brought to the bank. Ada lagi yang saya masih ingat, how to know the brown cow. How to know the brown cow. Kalau kita masih pemula, baru 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, tentu tidak mungkin memahami apa yang dimaksud kalimat itu, partner. Ada lagi, it's a waste of time. It's a waste of time. Tidak mungkin memahami apa yang dimaksud kalau baru mengenal bahasa Inggris 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Ini butuh paling tidak 3 bulan join bersama Raf Channel. Jangan lupa subscribe ya, like and share. Ke depan channel ini tadi di awal saya sudah bilang akan berisi sebagian besarnya adalah tutorial berbahasa Inggris. Bagaimana berbahasa Inggris, bagaimana belajar bahasa Inggris secara mudah, secara cepat dan menyenangkan. Kita langsung belajar 3 bagian besar tadi, writing, reading, and speaking. Dengan saya, Raf Channel, Anda akan saya bawa, Anda akan saya ubah kemampuan bahasa Inggrisnya dari yang tadinya kecil menjadi besar, dari yang tadinya rendah menjadi tinggi, dan lain sebagainya. Point is, your English will be better and better if you always join this channel, partner. Tadi saya akan praktekkan kata bank ya, yang ada punya 4 kata, yang paling tidak 4 kata yang saya tahu itu. They are the same in pronouncing but different in writing and meaning. Mereka itu sama dalam pengucapan, dalam sounding, pronouncing, spelling, but different in writing and in meaning. Bank on the bank will be brought to the bank. Ya, jadi tertawa sendiri. Baru 2-3 minggu join kursus, itu sangat asing ya. Tapi lama kelamaan, oh maksudnya seperti itu. Tadi itu strukturnya kalimat pasif. Bangku yang ada di atas tebing akan dibawa. Kalimat pasif kan artinya dia. Mobil itu dicuci, rumah itu dicat. Ini menggunakan kalimat pasif, artinya di atau ter. Anda harus bisa membuat kalimat pasif. Jangan cuma bercakap-cakap tapi tidak menggunakan kaidah yang tidak benar. Kembali ke contoh tadi ya, lupa terus. Tadi ada kata bank. Bagaimana cara membedakan konteksnya sih? Mana yang dimaksud bank? Bank, bank bangku, bank tebing, atau bank satunya ledakan.
lihat konteksnya partner. Contoh, I save my money to the bank. I save my money to the bank. Jelas yang dimaksud adalah bank untuk menyimpan uang. Tapi kalau Anda mendengar kalimat seperti ini, I sit on the bank all night. Tentu yang dimaksud adalah bangku. Saya duduk di bangku sepanjang malam. Dan kalau Anda mendengar kalimat seperti ini, I swim to the bank very fast. Saya berenang ke tebing, tentunya ya, ada kata renang. Gak mungkin urusannya dengan bank, masa saya berenang ke bank. Satu lagi, bank yang ledakan. I hear a big bang, so I was afraid at once. Saya mendengar ledakan besar, maka saya ketakutan pada saat itu. Itulah partner, sedikit atau banyak informasi tentang bahasa Inggris yang harus saya sampaikan agar kalian semua semangat, agar kalian semua tidak takut, agar kalian semua merasa senang belajar berbahasa Inggris. Kalau tujuan Anda berbahasa Inggris hanya untuk bercakap-cakap saja karena mungkin pengen kerja di luar negeri tadi yang seperti saya bilang di awal, ya jangan repot-repot atau berlama-lama belajar di grammar atau di tensesnya. Langsung saja bercakap-cakap. Anda bisa cari channel yang lain yang mengajari Anda bercakap-cakap. But in my opinion, how possible you can converse English well? How possible you can speak English well if you know nothing about English? Tapi menurut saya, bagaimana mungkin Anda bisa bercakap, bagaimana mungkin Anda bisa bicara bahasa Inggris dengan baik jika langsung pengennya berjoin dengan English Conversation Club misalnya, atau English Conversation Channel? Tidak mungkin partner. Kenapa? Itu dibutuhkan many English words. We need a lot of vocabularies to be better in speaking, to be better in conversation. Jadi harus punya vocab banyak dulu dan harus berlatih. Tidak mungkin langsung bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar kalau vocabnya terbatas. Contoh vocab terbatas ini, kita biasanya akan menerjemahkan atau mengatakan sesuatu lalu terbentur dengan vocab yang kita tidak tahu, sehingga percakapan kita menjadi terhenti. Contohnya seperti ini. Saya membeli 2 kancing di pasar. I buy two kancing. Tidak tahu bahasa Inggrisnya. Tentu omongan kita atau kalimat kita menjadi terhenti. Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Kenapa? Karena kita masih belajar berbahasa Inggris. Zaman sekarang sih enak, nggak usah bawa kamus yang besar-besar. Zaman dulu saya belajar bahasa Inggris, kemana-mana bawa kamus John Ecole yang besarnya itu paling tidak berapa senti itu, 5 atau 6 senti. Zaman sekarang semuanya serba digital, serba elektronik, ada semua di Google. Apapun yang kita butuhkan, apalagi hanya 1-2 kata, kita masukkan 1 paragraf penuh, 1 halaman penuh kalimat berbahasa Indonesia. 1 klik sudah keluar 1 halaman penuh kalimat berbahasa Inggris. Semua dimanjakan oleh teknologi zaman sekarang ya. Itu namanya written English, English tulis. Tapi kan tadi saya bilang bahasa Inggris itu ada 3 bagian besar ya. Writing, reading, and speaking. Masalah written English atau writing Anda bisa cari di Google, sangat mudah mencari kata apapun, kalimat apapun. Tapi untuk reading jelas Anda harus ada yang mengajar, atau paling tidak pernah mendengar bagaimana mengucapkan kata-kata bahasa Inggris yang baik.
Jangan sampai buku, book dibaca bok atau book. Ada lagi misalnya paper, kertas, dibaca paper. I need paper. Tidak masalah kalau masih awal, kalau masih pemula. Paper, book, bok, tidak masalah. Lama-kelamaan juga kita akan mulai membiasakan berbahasa Inggris dengan baik. Tadi saya bilang di awal, if we never make mistake in English, ya kita tidak pernah membuat kesalahan dalam berbahasa Inggris. So we will not understand where is right, where is wrong about English sentence. Jadi awalnya dari membuat yang salah-salah dulu ya partner. Oke partner, singkatnya kalau Anda pengen meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda, meningkatkan kemampuan bicara, kemampuan menulis, kemampuan membaca bahasa Inggris, maka sangatlah tepat Anda tidak salah men-subscribe Raf Channel. Nah, pada tutorial atau video kali ini saya belum bisa sampaikan materi bahasa Inggrisnya. Mungkin di video atau di tutorial yang kedua saya akan mulai bahas tentang English, and English. Don't worry, partner. By joining this channel, your English will be better than before. Your English ability will increase to be good. Tidak lucu kalau Anda masih sekolah akan menghadapi banyak tes, membuat kalimat saya pergi ke pasar tadi malam menggunakan I go to market, I go to the market last night. Tidak lucu partner, jelas itu sangat salah. Kenapa? Karena ada keterangan waktu lampau tadi malam, maka kita tidak boleh menggunakan kata go. Go itu verb 1, hanya digunakan pada kegiatan sehari-hari, pada kegiatan yang sifatnya rutin. Contoh, I eat rice 3 times a day. Saya makan nasi 3 kali sehari. Itu kebiasaan ya, custom atau habitual. I always wake up 5 in the morning. I always wake up. Verb 1 juga itu pakai wake. Nggak boleh pakai verb 2. Kenapa? Karena kebiasaan. Jadi kalau kita benar-benar belajar bahasa Inggris dari yang paling bawah, langsung memahami tenses, memahami grammarnya, tidak akan lama partner. Hanya 2-3 bulan Anda, saya jamin sudah bisa bercakap-cakap berbahasa Inggris. Bahkan pada pertemuan pertama Anda, saya jamin sudah bisa menggunakan kata per kata bahasa Inggris. Buktikan sendiri. Oke? Sampai jumpa partner di pertemuan yang kedua, di video yang kedua. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan subscribe, like, dan share biar teman-teman kita, saudara kita menemukan channel ini. Sekali lagi, trust me, percaya saya, by joining this channel, your English ability will be better than before. Oke, see you. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Thanks for watching. Thanks for subscribe. Thanks for your like. And thanks for your sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.